Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang, teknik dasar dalam konseling, yaitu 3M, dan teknik ini, merupakan teknik yang sederhana dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk berkomunikasi yang efektif. Artinya, teknik ini sebenarnya adalah teknik dasar yang tidak hanya berfungsi dalam proses konseling, tapi juga dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk dipahami, ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah mendengar. 3M yang pertama, M-nya adalah mendengar. Mendengar tentu dengan penuh perhatian dan efektif atau aktif, ya. Yang kedua adalah memahami, memahami dengan cermat dan penuh makna apa yang disampaikan oleh konseli. Dan M yang ketiga adalah merespon dengan tepat dan positif. Mari kita lihat M yang pertama, mendengar. Alasan mengapa ya kita disiapkan dua indera pendengaran, kiri dan kanan telinga kita, dan hanya satu mulut, supaya kita sedikit bicara dan lebih banyak mendengar. Nah, mengapa begitu penting mendengar? Karena didengarkan oleh orang lain adalah kebutuhan dasar manusia. Mendengar merupakan cara untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang lain, dan pendengar yang baik itu akan menangkap pesan yang disampaikan dengan tepat sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Jadi kalau kita mendengar dengan baik, kita bisa tahu apa saja inti-inti dari pembicaraan yang disampaikan oleh konselor. Pendengar yang baik akan disukai dan menimbulkan kepercayaan pada diri konseling untuk terbuka dan aktif dalam proses konseling. Menarik, ibaratkan dengan seseorang yang memiliki rumah besar, menjadi pembicara berarti dia membukakan pintu rumahnya. Dan orang yang mendengar adalah orang yang bisa mengetahui apa saja isi dari rumah si pemilik tadi. Artinya semakin kita mendengar dengan aktif, dengan baik, maka kita akan bisa melihat persis apa yang terjadi pada diri orang tersebut atau orang yang sedang berbicara di hadapan kita. Nah, selanjutnya pendengar yang baik memiliki kecenderungan untuk membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal ini mendorong berkembangnya pemecahan masalah konseling. Dan keterampilan mendengar itu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk merenungkan dan merefleksikan nilai-nilai dan mendapatkan rahasia pesan yang disampaikan oleh konseling. Nah, kalau kita lihat sebagai seorang muslim, maka perintah mendengar adalah perintah terpenting untuk menentukan sebuah kebenaran. Terlebih di saat dibacakan pada diri kita Al-Quran, sebagaimana perintah dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian mendapatkan rahmatnya. Nah, ini perintah, salah satu perintah yang menekankan pentingnya kita harus menjadi seorang pendengar. Nah, ada sebuah kisah tentang bagaimana Rasulullah sebagai sosok yang menjalankan skill mendengar yang baik. Ketika Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy mulai gelisah. Mereka ingin membendung dakwah Rasulullah dengan berbagai cara, dan salah satunya dengan mengutus Utsman bin Rabi'ah untuk melakukan negosiasi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Utbah duduk di sebelah Rasulullah seraya berkata, "Wahai anak pamanku, sesungguhnya engkau mengetahui secara pasti kedudukanmu di tengah kaummu. Engkau telah memecah belah barisan mereka, engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, dan engkau kafirkan nenek moyang mereka. Karena itu dengarkanlah kata-kataku, aku akan sampaikan beberapa tawaran, mudah-mudahan kamu mau menerima sebagiannya." Rasulullah berkata, "Wahai Abdul Walid, katakanlah, aku akan mendengarkannya."
Lalu Utbah bin Rabi'ah mengutarakan panjang lebar segala tawarannya, dan ketika selesai Rasulullah kembali bertanya, "Sudah selesaikah wahai Abdul Walid?" Ia menjawab, "Sudah." Nah, Rasulullah dengan Utbah ini sangat menarik. Selain bobot pembicaraannya yang bagus, cara dialognya juga mempesona. Rasulullah sebagai tuan rumah terlebih dahulu mempersilahkan tamunya untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Dengan penuh perhatian beliau mendengarkan sampai pembicaraan tuntas, ya. Beliau tidak memotong pembicaraan lawan bicaranya, malah beliau bertanya kepada Abdul Walid, ya, apakah kamu sudah selesai? Hal ini memberikan ruang penghargaan bagi lawan bicara sehingga merasa tersanjung, terhormat dengan sikap diamnya Rasulullah. Nah, ini dianggap sebagai sihir komunikasi oleh orang-orang Quraisy manakala seseorang hanya cukup diam saja mendengarkan dengan cara antusias atas komunikasi orang lain. Saat demikian itu pula, orang akan merasa dihargai dan memberikan ruang dirinya untuk turut menghargai dan tunduk pada orang lain. Nah, karena sejatinya manusia itu adalah budak kebaikan. Siapa yang memberikan kebaikan, maka orang lain akan memberikan ketundukan kepadanya. Demikianlah mengapa kalangan Quraisy mengatakan bahwa Utsbah telah tersihir. Itulah sihir komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dihitung ucapan Utsbah lebih banyak daripada ucapan Rasulullah. Bahkan beliau hampir tidak berkata apa-apa, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak berkata apa-apa. Hanya beliau mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Justru dengan menghemat berbicara, itu Utsbah kepincut dan akhirnya menyerah. Dengan mendengarkan Rasulullah berkesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang ada dalam pikiran lawan bicaranya. Jadi Rasulullah lebih banyak mendengar dan dia menjadi tahu apa yang dipikirkan oleh lawan bicaranya. Nah, sihir terhebat, nah kalau kita bicara sihir terhebat dalam komunikasi bukanlah kepandaian dalam berbicara, melainkan kemampuan mendengarkan ucapan orang lain secara antusias dan penuh penghargaan. Nah, dalam diam ada kesempatan berpikir, merenungkan, menemukan ide baru, dan mengapresiasi serta menghormati orang lain. Inilah cara hebat Islam dalam mengatur interaksi manusia, yaitu diamlah dan dengarkanlah, lalu lancarkanlah sihir Anda. Nah, kalau kita aplikasikan ini dalam proses konseling, maka mendengar apa yang disampaikan dalam bentuk kata-kata oleh konseling, lalu memperhatikan, mendengar sambil memperhatikan raut mukanya, kemudian gerak-geriknya, kemudian apa yang terkandung emosi, perasaan, dan pikirannya, dan apa yang ada di dalam situasi yang berkembang, itu semua menjadi aspek yang didengarkan. Nah, tentu saja proses mendengar melibatkan konsentrasi dan terarah langsung kepada konseli dan penampilannya. Jadi mendengar tidak hanya mengandalkan organ telinga, tetapi juga perasaan, pikiran, dan kontak mata. Kalau saja hanya mengandalkan organ pendengaran, nah ini tidak cukup. Kita harus melibatkan kontak mata, yaitu di daerah pas foto, lalu juga kontak psikologis dengan si konseli, dan klien tidak pernah salah. Ketika konselor melakukan proses mendengar, tidak boleh ada penilaian-penilaian di dalam kepala klien, konselor, karena kalau begitu akan mencederai proses mendengar. Sudah terjadi evaluasi-evaluasi dini sehingga proses mendengar menjadi terganggu. Oleh sebab itu, konsepnya adalah klien tidak pernah salah. Lalu kemudian diperlukan adanya dorongan-dorongan minimal sehingga dalam proses mendengar, sekali lagi yang aktif itu adalah si konseli. Konselor lebih banyak menjadi orang yang menerima informasi, menggali informasi, dan terus mencari informasi dengan memberikan dorongan minimal. Nah, itu terkait dengan skill mendengar. Nah, tadi kita bicara tentang klien tidak pernah salah. Nah, di sini konsep klien tidak pernah salah ditunjukkan dengan ciri-ciri menjunjung kehormatan dan keunikan diri konseli, menerima konseli apa adanya,
dengan tangan terbuka, dada yang lapang, tidak berprasangka, dan tidak menetapkan syarat-syarat kepada konseli. Jadi konseli tidak pernah salah atau KTPS ditandai dengan tidak pernah menetapkan syarat kepada konseli. Itu skill yang pertama atau tadi kita sudah bahas mendengar. Nah, sekarang kita lanjutkan skill yang kedua yaitu memahami atau teknik dasar yang kedua memahami. Memahami terhadap isi. Apa saja? Isi pikiran dan perasaan, kemudian kecenderungan-kecenderungan pribadi, kondisi diri dan lingkungannya, masalah yang dialaminya dan situasi yang berkembang. Jadi dari proses mendengar kita akhirnya merasakan bahwa apa yang dia sampaikan itu berupa pikiran-pikiran dan perasaan dan kecenderungan-kecenderungan pribadi, kondisi dirinya dan lingkungannya, apa masalah yang dialaminya dan situasi yang berkembang. Nah, memahami diperlukan untuk mendeskripsikan kondisi konseli sehingga dia bisa mengambil kesimpulan, kemudian kita bisa rumuskan kata kunci, mengembangkan konsep-konsep, dan mempersiapkan respon-respon yang runtut. Nah, itu pentingnya dari teknik dasar yang pertama mendengar, lalu kemudian kita bisa pahami, sehingga nanti akan beruntut menjadi respon yang pas atau runtut. Nah, M yang ketiga atau M yang terakhir adalah merespon. Jadi setelah mendengar dengan baik, lalu kemudian bisa memahami, maka teknik yang ketiga adalah tentu kita memberikan respon terhadap apa yang sudah kita pahami. Nah, merespon dengan tepat sesuai dengan materi yang dikemukakan oleh konseli. Secara positif mengarahkan kepada hal-hal yang baik bagi diri konseli dan mengembangkan proses dan pengembangan proses konseli dan segi kebahasaan dan cara penyampaiannya baik. Jadi respon tepat dan positif. Apa yang kita maksud dengan respon yang tepat? Yaitu materinya berdasarkan inti yang dikemukakan oleh konseli. Jadi kalau konseli bicara tentang kondisi dia saat ini sedang sedih, tentu responnya juga menyangkut konteks inti dari kesedihan dari konseli itu. Nah, materinya dalam ruang waktu yang sesuai. Saat konseli itu menceritakan, tentu konteks ruang waktunya sesuai. Disampaikan dengan bahasa yang tepat. Positif. Apa maksudnya respon yang positif? Respon yang positif, isi respon bermakna yang positif, dan penyampaiannya dapat diterima dengan baik. Kemudian mengarah kepada pendalaman permasalahan dari diri konseli. Oke, itu materi tentang teknik dasar 3M. Untuk dipahami dan kita akan lakukan dalam bentuk latihan-latihan ya dengan sesama mahasiswa untuk mempraktekkan teknik dasar ini. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.